Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sahabat MSI yang telah mengikuti pendaftaran, yang telah melakukan pendaftaran pada kegiatan kami kali ini, yaitu kegiatan TOEFL Prediction Test. Izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan panduan TOEFL Prediction Test yang akan kita laksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 dari pukul 10 sampai pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saya ulangi, tes akan dilangsungkan sesuai dengan poster yang telah disampaikan pada tanggal 29 Agustus 2021 pada pukul 10 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman, kepada sahabat MSI yang telah melakukan pendaftaran sesuai dengan poster dari tanggal 14 hingga tanggal 20 Agustus 2021. Ya. Kita lanjut. Ini terkait dengan persiapan. Jadi semua sahabat MSI yang telah mendaftar pada program ini harus menyiapkan yang pertama, yaitu internet. Gunakan internet yang baik. Karena jika tidak menggunakan internet yang baik, maka akan kesulitan pastinya terkait dengan tes nantinya ya. Yang kedua, laptop. Gunakan laptop atau komputer. Untuk program kali ini, kami mewajibkan seluruh peserta untuk menggunakan laptop atau komputer, tidak menggunakan HP, karena beberapa tes-tes sebelumnya terlalu banyak peserta yang menggunakan alasan ini dan itu ya. Jadi kami harapkan untuk menggunakan laptop agar lebih fokus dan lebih besar layar untuk dilihat ya. Jadi untuk kesempatan kali ini kami mengizinkan untuk menggunakan laptop atau komputer saja. Yang ketiga yang perlu teman-teman siapkan, yang perlu sahabat MSI siapkan juga, yaitu alat tulis. Siapkan kertas dan pulpen. Karena jangan sampai saat membuka lembar kerja nantinya akan kesulitan dan mengulang soal dari awal kembali. Jadi siapkan alat tulis, kertas dan pulpen, sahabat MSI masing-masing, letakkan di depan laptopnya atau komputernya, dan setelah menuliskan di kertas masing-masing jawabannya, nanti akan disalin ke lembar kerja online-nya. Kemudian yang keempat, kami mewajibkan seluruh peserta untuk mempersiapkan akun Zoom. Jadi tes akan dilaksanakan dengan akun Zoom. Semua peserta akan dipersilahkan masuk melalui akun Zoom yang akan kami share nantinya di grup Telegram ya. Kemudian YouTube jangan lupa sesuai dengan persyaratan, yaitu di subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak lupa ya informasi-informasi yang terkait dengan program ini nantinya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah berdoa dan berusaha agar mendapatkan skor yang terbaik. Kemudian terkait dengan waktu. Oke, terkait dengan waktu, karena kita punya 3 sesi, yaitu sesi pertama, listening, sesi kedua, structure and written expression, kemudian sesi ketiga ada reading. Itu masing-masing memiliki waktunya masing-masing ya. Untuk listening itu dari pukul 10 lewat 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian sesi kedua, structure and written expression, pada pukul 11 lewat 20 menit. Jadi memang ada selisih antara sesi listening dan sesi structure ini, agar ada istirahat, ada jeda bagi teman-teman yang ingin istirahat, begitu, atau ingin ibadah, melakukan ibadah, dipersilahkan. Kemudian sesi kedua ini saya ulangi, pada pukul 11 lewat 20 sampai 11 lewat 50 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian yang paling terakhir adalah sesi reading, sesi ketiga, pada pukul 12 lewat 30 sampai
pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi, untuk sesi-sesi ini, sesi listening misalkan dari pukul 10 sampai 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, itu peserta wajib masuk ke dalam Zoom. Karena peserta akan diminta untuk menampilkan video masing-masing peserta agar kita lihat apakah ada kecurangan atau tidak. Jika terdapat kecurangan pada setiap sesi ini, maka otomatis kami akan keluarkan dari Zoom dan otomatis tidak akan bisa mengisi lembar kerja di kemudian hingga akhir program ini ya. Kami tidak akan memberikan sertifikat kepada peserta yang melakukan kecurangan. Untuk listening, peserta harus masuk ke dalam Zoom kami pukul 10 seperti ini listeningnya, kemudian strukturnya sesuai waktu juga 11.20 sampai 11.50, kemudian readingnya 12.30 sampai 14 waktu Indonesia bagian Barat. Yang perlu peserta ingat adalah tidak ada toleransi keterlambatan untuk setiap sesi. Jadi listening akan berakhir pada pukul 11 dan peserta dipersilahkan untuk keluar terlebih dahulu, keluar link Zoom, karena akan dibuatkan link Zoom yang baru terkait dengan structure dan written expression. Jadi ada sekitar 10 menit untuk istirahat dari listening ke structure and written expression. Kemudian ada waktu istirahat yang cukup panjang dari structure and written expression sampai reading, karena memang terkait dengan ibadah. Bagi yang ingin melaksanakan ibadah sholat ataupun ibadah lainnya, dipersilahkan. Dan peserta pula dipersilahkan untuk keluar link Zoom untuk pada saat waktu-waktu istirahat agar menghemat kuota ya. Kemudian kita lanjut ke peserta. Oke, peserta sesuai dengan pendaftaran kemarin itu terdiri dari dua hal. Yang pertama individu, yang kedua adalah kelompok. Yang kelompok tentu saja peserta telah mendaftarkan 20-30 orangnya. Jadi, untuk persyaratan kelompok terlebih dahulu, untuk persyaratan kelompok, semua anggota dan ketua kelompok akan mendapatkan e-sertifikat dengan syarat 20 orang dari pesertanya harus mengikuti tes dari awal hingga akhir. Kami ulangi, untuk kelompok kami tekankan, semuanya harus muncul di Zoom videonya dan mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Minimal di dalam kelompok itu ada 20 orang yang mengikuti tes dari awal hingga akhir. Kami ulangi, minimal 20 orang yang mengikuti tes. Kemudian kita beralih ke individu. Individu wajib menampilkan video di Zoom. Semua individu wajib menampilkan individu di Zoom dan akan diambil dari semua yang muncul di Zoom nantinya, akan diambil hanya 90 orang tercepat yang mengumpulkan lembar kerja online. Kami ulangi, hanya akan diambil 90 orang tercepat yang mengumpulkan lembar kerja online nantinya. Kemudian streaming YouTube. Selain dari Zoom, nanti kami persilahkan teman-teman yang tidak bisa masuk Zoom, akan kami persilahkan mengikuti ujian melalui streaming YouTube. Dari streaming YouTube ini tidak perlu masuk Zoom, tapi perlu mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Untuk jalur streaming YouTube ini hanya ada 10 orang tercepat yang akan mendapatkan e-sertifikat beserta skor ya. Ini semua gratis. E-sertifikat akan kami kirimkan ke masing-masing nomor WA paling lambat 7 hari setelah tes. Kami ulangi, akan kami kirimkan ke masing-masing nomor WA paling lambat 7 hari setelah tes. Oke, selanjutnya terkait dengan identitas peserta tes. Untuk semua peserta yang telah mendaftar dari tanggal 14 sampai tanggal 20 Agustus 2021 sesuai dengan poster, telah kami berikan video terkait dengan peserta-peserta yang telah terdaftar. Ya, baik itu kodenya
nomor HP, dan namanya. Jadi, perhatikan dengan baik-baik, tidak ada toleransi untuk kesalahan identitas. Kami ulangi, tidak ada toleransi untuk kesalahan identitas. Baik itu kode maupun nomor HP, itu tidak ada spasi. Kami ingatkan, tidak ada spasi. Jadi, tuliskan sesuai dengan kode. Misalkan, kode B100, itu tidak ada B spasi 100. Jadi, tuliskan saja sesuai dengan kode yang diberikan B100. Seperti itu. Untuk nomor HP juga seperti itu. Contohnya 0823 4857 291. Tuliskan saja sesuai dengan format yang ada. Kami ulangi, tuliskan sesuai dengan format yang ada. Jangan ditambah, jangan dikurang, jangan berikan spasi, jangan berikan tanda strip, jangan berikan jarak, dan seterusnya. Ikuti saja sesuai dengan format yang ada. Sesuai dengan video yang telah kami tampilkan, seperti itu. Kemudian terkait dengan soal dan lembar kerja. Untuk soal, link akan diberikan sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di Zoom dan live streaming. Jadi, link soal akan diberikan pada masing-masing sesi sebenarnya. Pada masing-masing sesi, pada listening akan diberikan pada pukul 10, pada structure and written expression akan dibagikan pada awal jadwal sesinya, dan lembar kerja akan diberikan di akhir setiap sesi. Jadi, soal akan diberikan di awal setiap sesi, dan lembar kerja akan diberikan di akhir setiap sesi. Jadi, lembar kerja otomatis akan tertutup di setiap sesinya jika telah berakhir sesinya ya. Kemudian jika ada pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar video ini. Jadi untuk sahabat MSI yang telah mendaftar, lebih tepatnya disarankan untuk menulis pertanyaan-pertanyaannya di kolom komentar video ini. Terima kasih kami ucapkan kepada semua peserta TOEFL Prediction Test. Mudah-mudahan kami akan rutin melaksanakannya kegiatan ini ke depannya agar semua peserta yang belum memiliki kesempatan untuk ikut tes ini akan mendapatkannya di kemudian hari. Jadi mudah-mudahan bisa kami buat untuk bulan ini, bulan depan, dan seterusnya seperti itu. Semoga mendapatkan hasil terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.